Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Mutiah, NIM 0503182143, jurusan Perbankan Syariah kelas 5G, dosen pengampu Bapak Asra Irdiansyah MSI. Untuk tugas UAS penganggaran, saya mengambil materi keempat, yaitu mengenai anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran atau rencana kerja perusahaan di masa yang akan datang pada kurun waktu tertentu pada bidang penjualan produk perusahaan. Sumber data penjualan ada 5. Yang pertama, penjualan tahun-tahun berikutnya dengan metode pertumbuhan rata-rata dan metode Lasker. Lalu yang kedua, target pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, demografi. Lalu yang keempat, pertumbuhan pendapatan. Dan yang kelima, perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui data seperti ini. Lalu yang ditanya adalah metode pertumbuhan rata-rata dan metode Lasker. Yang pertama, kita akan mencari metode pertumbuhan rata-rata. Langkah pertama, kita cari dulu nilai persentase pertumbuhan dengan rumus persen untuk tahun X sama dengan jumlah tahun sesudah X dikurang jumlah tahun X dibagi jumlah tahun X dikali 100%. Oke, misalnya untuk tahun 2002, berarti persentase tahun 2002 sama dengan jumlah tahun 2003 dikurang jumlah tahun 2002 dibagi jumlah tahun 2002 dikali 100%, sama dengan 182.000 dikurang 165.000 dibagi 165.000 dikali 100%, sama dengan 10,30%. Jika semua persentase untuk masing-masing tahun sudah dapat, maka selanjutnya adalah kita mencari volume pertumbuhan dengan cara tahun X sama dengan persentase dikali jumlah tahun X. Kita ambil contoh untuk tahun 2002. Tahun 2002 sama dengan 10,30% dikali 165.000 sama dengan 16.995. Jika semuanya sudah selesai, maka volume dan persentase tadi kita totalkan sehingga menghasilkan data seperti ini. Bagaimana? Gampang kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke metode Lasker. Peraturan pertama, dalam metode Lasker untuk tahun pertama itu dibuat tahun 0. Oke, kita lihat tabel. Di dalam tabel dari tahun 2002 sampai 2008. Berarti tahun 2002 itu 0, tahun 2003 itu 1, 2004 itu 2, dan seterusnya. Dalam metode Lasker juga dikenal namanya sistem coding. Contohnya seperti ini. Dari tahun 2002 sampai tahun 2008, kita mencari tahun tengahnya, yaitu tahun 2005. Maka tahun 2005 kita buat 0, semakin bergeser ke kanan, maka nilainya 1. Maka tahun 2006 itu 1, dan seterusnya. Semakin bergeser ke kiri, nilainya negatif. Maka tahun 2004 itu negatif 1, dan seterusnya. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencari nilai X1, Y1 dengan cara mengalihkan antara X1 dengan volume penjualan. Contohnya, minus 3 dikali 165.000 sama dengan minus 495.000. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan mencari nilai X1 kuadrat dengan cara menguadratkan X1. Contohnya, minus 3 kuadrat sama dengan 9, minus 2 kuadrat sama dengan 4, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke rumus Lasker, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kita akan mencari nilai A. Cara mencari nilai A adalah total volume penjualan dibagi banyaknya tahun. Untuk total volume penjualan sebesar 1.520.000 dibagi banyaknya tahun itu ada 7. Mengapa? Karena dari tahun 2002 sampai 2008 itu ada 7 tahun, sehingga menghasilkan segini. Lalu untuk mencari nilai B, caranya adalah total X1 Y1 dibagi total X1 kuadrat. Total X1 Y1 sama dengan 503.000 dibagi 28, sehingga menghasilkan segini. Untuk mencari nilai X itu adalah nilai sesudah tahun terakhir. Tahun terakhir tadi kan 2008, yaitu bernilai 3. Maka tahun selanjutnya adalah tahun 2009, nilainya 4. Maka X-nya sama dengan 4. Jika sudah, kita masukkan ke rumus Lasker, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kita masukkan nilai A-nya, masukkan nilai B-nya, lalu masukkan nilai X-nya, sehingga menghasilkan 289.000. Gimana? Gampang kan? Lalu selanjutnya kita masuk ke titik impas. Titik impas ini maksudnya adalah untuk mengetahui seberapa besar penjualan minimal yang harus dicapai oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Oke, misalnya ada contoh seperti ini. Bagaimana cara jawabnya?
Langkah pertama adalah kita cari dulu biaya variabelnya, seperti ini. Langkah kedua adalah kita masukkan ke rumus titik impas, menghasilkan segini. Setelah itu, langkah terakhir kita buktikan dengan cara seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.